few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, aku Anggu Noviani. Sedikitnya ada dua alasan yang menyebabkan kebutuhan untuk menganalisis permintaan dan penawaran di atas faktor-faktor produksi. Yang pertama, analisis tersebut akan menjelaskan prinsip untuk menggunakan dan mengalokasikan faktor-faktor produksi secara efisien. Dan yang kedua, analisis tersebut akan menjelaskan bagaimana pendapatan dari berbagai faktor produksi ditentukan. Selanjutnya, pengalokasian faktor produksi. Keinginan masyarakat sifatnya tidak terbatas, sedangkan sumber daya yang ada sifatnya terbatas dalam menghasilkan barang-barang yang diinginkan. Maka, yang dapat diusahakan adalah memaksimumkan produksi yang dapat diciptakan oleh sumber daya yang tersedia tersebut. Nah, tujuan ini akan tercapai bila mereka dapat dialokasikan ke berbagai kegiatan ekonomi secara optimal, yaitu corak penggunaannya adalah sedemikian rupa sehingga produksi yang mereka ciptakan mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang paling maksimum. Lalu, penentuan pendapatan dan distribusi pendapatan. Setiap faktor produksi yang terdapat dalam perekonomian dimiliki oleh anggota rumah tangga. Pemiliknya menyediakan faktor produksi yang akan digunakan oleh para pengusaha. Dan sebagai balas jasanya, mereka akan memperolehkan pendapatan dari para perusahaan itu. Tenaga kerja mendapatkan gaji, tanah memperoleh sewa, modal memperoleh bunga, dan keahlian dalam bidang kewirausahaan mendapatkan keuntungan. Pendapat yang diperoleh dari masing-masing jenis faktor produksi tersebut tergantung kepada harga jumlah masing-masing faktor produksi yang digunakan. Contohnya, besarnya pendapatan dari sewa tergantung kepada luasnya tanah dan bangunan yang disewakan, dan besarnya sewa yang diterima dari per unit tanah dan bangunan. Jumlah pendapatan yang diperoleh berbagai faktor produksi yang digunakan untuk menghasilkan suatu barang sama dengan harga dari barang tersebut. Dengan demikian, di dalam suatu perusahaan, hasil dari penjualan merupakan jumlah dari seluruh pendapatan faktor-faktor produksi yang digunakan dalam perusahaan tersebut. Oleh karena itu, pendapatan nasional yaitu nilai seluruh barang dan jasa yang diperoleh oleh perusahaan yang ada di dalam negara tersebut merupakan jumlah pendapatan berbagai faktor produksi yang ada di dalam perekonomian. Lalu, di samping menunjukkan nilai agregat produksi nasional, pendapatan nasional juga menunjukkan pula jumlah pendapatan dari masing-masing faktor produksi yang ada di dalam perekonomian tersebut, yaitu ia menunjukkan berapakah bagian dari pendapatan nasional yang diterima oleh pekerja, berapakah bagian yang berupa sewa, dan berapakah bagian yang berupa bunga, serta berapa pula bagian yang berupa keuntungan. Nah, dari penjelasan yang sudah saya sampaikan, kita jadi tahu bahwa analisis mengenai permintaan faktor-faktor produksi bukan saja hanya mengenai menjelaskan tentang penentuan harga-harga faktor produksi, tetapi juga menjelaskan tentang pendapatan dari masing-masing faktor produksi, serta distribusi pendapatan ke berbagai jenis faktor produksi. Atas dasar inilah, ahli-ahli ekonomi menamakan juga teori tentang penentuan harga faktor-faktor produksi sebagai teori distribusi. Sekian penjelasan dari saya, mohon maaf jika ada kesalahan kata. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, nama saya Martin Triawan, dan sini saya akan membahas tentang teori produktivitas marginal. Berapa banyak faktor produksi yang dibutuhkan oleh seorang pengusaha untuk menghasilkan barang yang dibutuhkan oleh masyarakat? Untuk menjawab itu, kita harus kembali ke tujuan pengusaha. Tujuan pengusaha adalah untuk memaksimumkan keuntungan. Untuk memaksimumkan keuntungan, seorang pengusaha dapat menggunakan suatu faktor produksi sampai di mana keuntungan mencapai maksimum. Untuk mencapai hal tersebut, suatu faktor produksi akan menciptakan keuntungan yang paling maksimum apabila mencapai biaya produksi tambahan dibayarkan kepada faktor produksi itu sama dengan hasil penjualan tambahan yang diperoleh dari produksi yang diciptakan oleh faktor produksi tersebut. Untuk memahami perumusannya, perhatikan contoh berikut ini. Misalkan seorang produsen sedang mempertimbangkan untuk
menggunakan 1 unit lagi tambahan produksi tertentu. Tekanlah tenaga kerja dan untuk melaksanakannya, ia harus mengeluarkan biaya produksi tambahan yaitu berupa gaji sebesar Rp10.000. Apakah yang akan dilakukan oleh produsen tersebut sekiranya produksi tambahan yang dia ciptakan tenaga kerja tersebut menambah penjualan sebanyak Rp8.000, Rp14.000, dan Rp10.000. Andai kata produsen memperoleh hasil penjualan sebesar Rp8.000, keuntungan produsen itu akan berkurang sebanyak Rp2.000. Dan ini akan menyebabkan ia membatalkan rencananya. Sebaliknya, apabila ia memperoleh Rp14.000, keuntungan produsen itu akan bertambah sebanyak Rp4.000 dan menyebabkannya menggunakan tambahan faktor produksi tersebut. Kiranya ia hanya menerima hasil penjualan tambahan sebanyak Rp10.000, pengusaha tersebut dapat memilih salah satu dari keputusan antara meneruskannya atau membatalkannya. Kedua keputusan ini tidak mempengaruhi keuntungannya, tidak bertambah maupun berkurang. Maka pada tingkat penggunaan faktor produksi tersebut, produsen telah mencapai keuntungan yang maksimum. Apabila penggunaan faktor produksi terus ditambah, keuntungan akan berkurang, dan apabila jumlah kerja yang digunakan dikurangi, juga keuntungan akan berkurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Audrey Risiarila dari Fakultas Ekonomi Jurusan Manajemen. Kalian masih ingat kan bahwa pasar barang adalah berbentuk pasar persaingan sempurna? Dalam uraian tersebut dapat kita gantikan dengan pasar barang adalah berbentuk pasar persaingan tidak sempurna. Mengapa pemisalan tersebut dapat berubah? Pemisalan ini dapat berubah dikarenakan kepada permintaan ke atas faktor produksi dan kepada penggunaan tenaga kerja yang akan memaksimumkan keuntungan perusahaan. Permintaan faktor contoh angka. Dalam pasar, barang yang bersifat persaingan tidak sempurna, harga akan menjadi semakin rendah pada tingkat produksi atau penjualan barang yang semakin tinggi. Harga yang semakin rendah ini menyebabkan hasil penjualan total dan hasil penjualan marginal pada setiap tingkat penggunaan tenaga kerja adalah lebih rendah dari yang terdapat dalam pasar persaingan sempurna. Dapat kita lihat dari tabel berikut ini. Tabel ini merupakan jumlah pekerja, produksi, dan penjualan. Terdapat 6 kolom yaitu jumlah pekerja, produk fisik marginal, harga barang, harga penjualan produksi total, dan hasil penjualan produksi marginal. Dapat kita lihat dari penghitungan tabel ini sangatlah mudah. Yang pertama, harga penjualan produksi total. Harga penjualan produksi total dapat didapatkan dari produk fisik atau TPP dikalikan dengan harga barang atau produk. Jadi sebagai contohnya, yang pertama ada 24 produk fisik atau TPP dikalikan dengan 5.000 harga barang menghasilkan 120 harga penjualan produksi total. Kemudian selanjutnya 45 dikali dengan 4.800, maka dapatlah 216.000 harga penjualan produksi total. Kemudian di contoh selanjutnya ada 63 produksi fisik dikalikan dengan harga barangnya 4.600, maka harga penjualan produksi totalnya 289.000. Kemudian produksi fisiknya ada 78 dikalikan dengan harga barang 4.400, maka harga penjualan produksi totalnya ada 343.000 dan seterusnya. Kemudian cara menghitung hasil penjualan produksi marginal. Ini hitungnya juga mudah, cukup melihat pada bagian harga penjualan produksi total. Pada baris pertama itu tetap 120.000. Kemudian yang baris kedua itu dikurangkan dengan baris yang ke-1, berarti 216.000 dikurangkan dengan 120.000, maka hasil penjualan produksi marginalnya 96.000. Dan selanjutnya pada baris ketiga berarti dikurangkan dengan baris yang kedua, berarti 289.000 dikurangkan dengan 216.000, maka hasil penjualan produksi marginalnya 73.000. Lanjut yang di baris keempat dikurangkan dengan baris yang ketiga, berarti 343.000 dikurangkan dengan 289.000, maka hasil penjualan produksi marginalnya 53.000 dan seterusnya. Kita lihat dalam kolom keempat, harga barang mengalami perubahan apabila jumlah produksinya berubah, yaitu semakin banyak produksi maka semakin murah harga. Kita lihat dari gambar kurva di sini.
merupakan perbandingan mengenai penentuan penggunaan tenaga kerja apabila pasar barang adalah persaingan sempurna dengan apabila pasar barang adalah pasar persaingan tidak sempurna. Kurva MRP sama dengan D merupakan hasil kurva dari penjualan produksi marginal di tabel sebelumnya. Dengan demikian, ia menggambarkan keadaan di mana dimisalkan pasar barang adalah pasar persaingan sempurna. Sedangkan kurva MRP2 sama dengan D2 adalah hasil penjualan produksi marginal apabila dimisalkan pasar barang adalah pasar persaingan tidak sempurna. Itu saja yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf apabila kata-kata saya yang kurang dipahami. Terima kasih sudah menyimak video saya. Terima kasih. Perkenalkan, saya Rani Sairani dengan NIM 01011282328808. Di sini saya akan menerangkan tentang sifat permintaan terhadap faktor produksi. Terdapat dua ciri, yaitu permintaan terkait dan kurva permintaan terhadap faktor produksi. Permintaan dipengaruhi oleh keinginan pengusaha dalam menghasilkan barang-barang yang akan dijualnya ke pasar demi memenuhi kebutuhan konsumen. Kegiatan memproduksi barang itu untuk menghasilkan keuntungan karena faktor produksi yang akan digunakan nantinya tergantung dengan keuntungan yang ia peroleh. Jadi, permintaan terkait terjadi apabila permintaan pengusaha ke atas produksinya yang produksinya menghasilkan barang yang dapat dijualkan pengusaha itu dan mendapatkan keuntungan. Yang kedua adalah bentuk kurva permintaan terhadap faktor produksi. Permintaan ke atas suatu faktor produksi bersifat menurun dari kiri atas ke kanan bawah. Ini menggambarkan bahwa makin tinggi harga faktor produksi, makin rendah permintaan terhadap faktor tersebut. Oleh karena itu, permintaan suatu produsen terhadap faktor produksi berbentuk menurun dari kiri atas ke kanan bawah yang sama halnya atau sama sifatnya dengan permintaan pasar. Ini juga berarti bahwa permintaan pasar terhadap faktor produksi bersifat apabila harga faktor semakin tinggi, maka permintaan akan semakin rendah. Hal ini disebabkan oleh 3 faktor. Yang pertama, pengaruh harga faktor ke atas permintaan barang. Permintaan ke atas faktor produksi adalah permintaan terkait, yaitu permintaan ke atasnya tergantung pada kemampuannya menghasilkan barang yang akan menguntungkan produsen. Yang kedua, keadaan di mana penyesuaian berlaku dalam penggunaan faktor produksi. Pada waktu harga faktor tinggi, faktor-faktor lain relatif lebih murah dan lebih menguntungkan. Produsen akan mengurangi penggunaan faktor produksi yang mengalami kenaikan harga. Dengan demikian, semakin tinggi harga faktor produksi, semakin sedikit pula permintaan terhadap faktor tersebut. Begitupun juga sebaliknya. Dan yang ketiga, kurva permintaan terhadap faktor produksi akan semakin menurun disebabkan oleh berlakunya hukum hasil lebih yang semakin berkurang. Terdapat beberapa faktor yang dapat menggeser kurva permintaan produsen ke atas faktor-faktor produksi. Yang pertama, perubahan permintaan ke atas barang yang diproduksinya. Perubahan dalam permintaan ke atas sesuatu barang yang menyebabkan perubahan dalam jumlah produksi akan menimbulkan perubahan dalam permintaan ke atas faktor produksi. 2. Perubahan harga dari faktor produksi lain yang digunakan. Di dalam memproduksi sesuatu barang digunakan beberapa faktor produksi, dan untuk mencapai suatu tingkat produksi tertentu, sesuatu faktor produksi akan dikurangi penggunaannya apabila lebih banyak faktor-faktor produksi lain digunakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, perkenalkan nama saya Faradiba Zahra dengan NIM 0101-128-2328-102. Sisitas permintaan merupakan ukuran perubahan jumlah permintaan barang terhadap perubahan harga barang tersebut. Dan sekarang teman-teman, saya akan menjelaskan beberapa faktor penting yang memengaruhi elastisitas permintaan faktor produksi. Faktor yang pertama yaitu elastisitas permintaan dari barang yang dihasilkan. Seperti yang sudah kita ketahui, harga faktor produksi merupakan sebagian dari biaya produksi perusahaan. Jadi, penurunan harga faktor produksi menyebabkan pengurangan atas biaya produksi dan selanjutnya mendorong perusahaan untuk mengurangi harga dari barang yang dihasilkan. Jadi guys, pengurangan harga tersebut akan menaikkan tingkat permintaan atas barang yang dihasilkan. Dapat kita simpulkan bahwa semakin elastis permintaan terhadap suatu barang, semakin elastis pula permintaan terhadap faktor produksi. Faktor yang kedua yaitu perbandingan antara biaya faktor produksi dengan biaya total. Mari kita perhatikan perbandingan di antara dua keadaan berikut ini.
Di keadaan pertama, suatu perusahaan sebanyak 50% dari biaya produksi digunakan untuk membayar faktor produksi. Di keadaan kedua, di perusahaan lainnya, hanya sebanyak 10% dari biaya produksi digunakan untuk melakukan pembayaran faktor produksi. Jadi, permintaan atas faktor produksi dari perusahaan manakah yang lebih elastis? Kita misalkan harga faktor produksi naik sebanyak 25%. Maka, untuk perusahaan pada keadaan pertama, hal tersebut akan menaikkan biaya produksinya sebanyak 12,5%. Tetapi, untuk perusahaan pada keadaan kedua, hanya menaikkan sebanyak 2,5%. Oleh karena biaya produksi mempengaruhi harga, maka harga terhadap barang yang dihasilkan oleh perusahaan pertama mengalami kenaikan yang lebih tinggi dibandingkan perusahaan yang kedua. Sebagai akibatnya, permintaan terhadap barang yang dihasilkan oleh perusahaan pertama mengalami penurunan yang lebih besar dibandingkan dengan perusahaan yang kedua. Dari keadaan ini dapat kita simpulkan bahwa semakin besar bagian dari biaya produksi total yang dibayarkan kepada suatu faktor produksi, semakin lebih elastis pula permintaan faktor produksi tersebut. Faktor yang ketiga adalah tingkat pergantian di antara faktor produksi. Jadi guys, kita biasanya untuk memproduksi suatu barang itu memerlukan beberapa jenis faktor produksi. Dan untuk mencapai suatu tingkat produksi tertentu diperlukan beberapa gabungan dari faktor produksi yang dapat kita pilih. Misalkan nih guys, kita ingin mencapai tingkat suatu produksi beras. Ada beberapa cara produksi yang bisa kita gunakan loh, seperti mengurangi tenaga kerja, menggunakan banyak pupuk, dan sebagainya. Kalian tahu nggak guys, karena terdapat kemungkinan untuk mengganti suatu faktor produksi dengan faktor produksi lainnya, perubahan harga suatu faktor produksi akan menyebabkan pengaruh yang berbeda terhadap permintaannya. Maka secara umum dapat kita katakan bahwa semakin banyak faktor-faktor produksi lainnya yang dapat menggantikan suatu faktor produksi, semakin elastis permintaan ke faktor produksi tersebut. Faktor yang terakhir, yang keempat, yaitu tingkat penurunan produksi fisik marginal atau MPP. Perlu kita ketahui bahwa penurunan cepat ke atas MPP akan diikuti oleh penurunan yang cepat pula ke atas MRP. Sebaliknya, jika MPP mengalami penurunan yang lambat, maka MRP juga akan lambat sifat penurunannya. Dan telah diterangkan pula bahwa kurva MRP juga menggambarkan permintaan terhadap faktor produksi. Ini berarti produksi fisik marginal sangat mempengaruhi permintaan ke atas faktor produksi, yaitu semakin cepat penurunan produksi fisik marginal, maka semakin tidak elastis permintaan terhadap faktor produksi yang bersangkutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sarah Fadila akan membahas materi tentang syarat penggunaan optimum faktor-faktor produksi yang meminimumkan biaya. Misalnya, dua faktor produksi yang digunakan oleh suatu perusahaan adalah modal dan tenaga kerja. Syarat meminimumkan biaya yaitu misalnya MPPC sama dengan produksi fisik marginal dari modal, dan MPPL produksi fisik marginal dari tenaga kerja, PL harga per unit dari tenaga kerja, PC harga per unit dari modal. Syarat untuk kasus harga faktor yang sama adalah misalnya harga 1 unit modal sama dengan harga 1 unit tenaga kerja. Misalkan nih harganya 10.000, tapi syarat untuk meminimumkan biaya produksinya adalah masing-masing faktor produksi digunakan hingga mencapai tingkat di mana MPPC sama dengan MPPL. Artinya, pada waktu MPPC lebih dari MPPL, maka akan lebih banyak modal yang harus digunakan. Sedangkan, proses pergantian faktor produksi tersebut harus terus berlangsung sehingga keadaan di mana MPPC sama dengan MPPL terwujud. Tapi sebaliknya, apabila MPPL lebih dari MPPC, maka akan lebih banyak tenaga kerja yang harus digunakan. Faktor yang memaksimumkan keuntungan, syaratnya harga faktor produksi harus sama dengan hasil penjualan produksi marginal atau yang disebut dengan MRP. Kalau tenaga kerja yang digunakan, maka syarat untuk memaksimumkan keuntungannya adalah MRPL sama dengan PL. Dan kalau yang digunakan adalah modal, maka syarat memaksimumkan keuntungannya adalah MRPC sama dengan PC. Ini. Maka dari kedua persamaan itu dapat disimpulkan bahwa untuk memaksimumkan keuntungan, syarat yang harus dipenuhi adalah MPPL
per PL sama dengan MPPC per PC sama dengan 1.